Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Hari ini saya mau menjelaskan tentang bagaimana cara mengisi My SAPK BKN yang saat ini sedang gencar disosialisasikan untuk nanti diisi di bulan Juli dan berakhir di bulan Desember. Jadi tepat sekali hari ini kalau kita belajar tentang bagaimana cara mengisinya ya Bapak Ibu ya. Karena saat ini masih sedang pada tahap sosialisasi yang nanti akan digulirkan mengisinya pada bulan Juli, kemudian berakhir pada bulan Desember. Jadi tidak ada salahnya kalau hari ini kita belajar ya Bapak Ibu ya. Mumpung masih ada kesempatan, persiapkan semuanya. Nanti pada saat di launching harus dikerjakan, bulan Juli kita sudah siap. Baik Bapak Ibu, langsung saja. Yang pertama kita akan coba jelaskan, saya coba jelaskan melalui buku panduan yang sudah disiapkan oleh BKN Bapak Ibu ya. Silakan buku panduannya bisa di-download di link deskripsi video ini Bapak Ibu ya. Nah, saya akan jelaskan melalui buku ini dan kemudian saya akan jelaskan juga langsung di akun realnya Bapak Ibu ya. Ya, di akun realnya seperti ini Bapak Ibu. Oke. Untuk My SAPK BKN kita bisa mengakses dengan dua cara Bapak Ibu ya. Yang pertama kita bisa melalui Android dengan cara kita mengetikkan My SAPK BKN di Play Store, kemudian klik install ya Bapak Ibu dan silakan kerjakan melalui Android. Kemudian kita juga bisa mengerjakan melalui website yang ada di laptop Bapak Ibu ya atau komputer. Cara mengaksesnya kita langsung ke Google saja seperti ini. Kemudian kita langsung ketikkan https://mysapk.bkn.go.id atau kita langsung ketikkan aja mysapk.bkn.go.id atau cukup mysapk saja sudah nanti terakses Bapak Ibu ya. Kemudian langsung klik enter. Lalu klik My SAPK BKN dan kita masuk di websitenya. Nah, kebetulan saya sudah login Bapak Ibu. Nah, cara loginnya Bapak Ibu, nah seperti di buku panduan ini ada alurnya. Loginnya menggunakan NIP Bapak Ibu, kemudian passwordnya adalah NIK. Sekali lagi, usernya NIP, kemudian passwordnya menggunakan NIK KTP. Ya, kemudian kita klik, kemudian kita masukkan nicknya ya, kemudian klik login. Oke, kita udah masuk di sini Bapak Ibu. Seperti ini tampilan di dalam My SAPK yang realnya Bapak Ibu ya. Nah, saya tidak jelaskan di sini di real akunnya, di akun benerannya. Karena ini belum bisa diakses Bapak Ibu, kita coba ya. Nah, ini mohon maaf saat ini layanan pemutakhiran data mandiri belum bisa dibuka ya. Jadi karena memang boleh dikerjakan mulai bulan Juli. Jadi saat ini masih tahap sosialisasi ya Bapak Ibu ya. Jadi saya akan jelaskan melalui buku panduan karena akan sangat mirip ya, karena buku panduannya diberikan oleh BKN ya. Oke, satu persatu saya akan jelaskan Bapak Ibu. Tadi cara loginnya sudah, kemudian berikutnya kita akan ke cara pengisian data-data yang ada di sini Bapak Ibu ya. Ini ada riwayat PNS, riwayat diklat, riwayat golongan dan lain sebagainya. Ya, kemudian kita akan mengisi data personal dan lain sebagainya. Oke Bapak Ibu, kita langsung saja ya ke buku panduannya. Oke Bapak Ibu, apa saja data yang harus dimutakhirkan oleh PNS? Ya, data yang harus dimutakhirkan oleh PNS yaitu satu data personal, ya seperti sini, ya. Kemudian riwayat jabatan, riwayat pendidikan, diklat, riwayat SKP 2 tahun terakhir,
riwayat penghargaan, riwayat pangkat dan golongan, riwayat keluarga, riwayat peninjauan masa kerja, riwayat pindah instansi, riwayat CLTN, riwayat CPNS/PNS, dan riwayat organisasi, Bapak Ibu ya. Kemudian data yang harus dimutakhirkan oleh PPPK dan PPT non-ASN yaitu data personal, riwayat diklat atau kursus, riwayat penghargaan atau tanda jasa, riwayat keluarga, riwayat organisasi. Itu wajib dimutakhirkan ya Bapak Ibu ya. Nah, kita jelaskan satu persatu Bapak Ibu apa yang dimaksud dengan data personal dan lain sebagainya. Kita jelaskan ya, mulai data personal Bapak Ibu. Yang dimaksud dengan data personal adalah data yang berisi informasi mengenai data pribadi ASN dan PPT non-ASN. Terus elemen data yang harus diisikan yaitu satu NIP baru, kemudian NIK, nomor induk KTP ya Bapak Ibu ya, nomor induk kependudukan ya Bapak Ibu, nama, gelar depan, gelar belakang, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, agama, email Bapak Ibu, siapkan dari sekarang kalau belum punya, nomor HP, kalau lupa lagi diingat-ingat emailnya karena harus memasukkan email. Kemudian nomor HP, nomor telepon, nomor HP adalah nomor handphone, nomor telepon adalah nomor telepon duduk. Kalau nggak punya nggak usah diisi. Lalu kemudian nomor NPWP, nomor BPJS ya. Nomor BPJS ada di kartu BPJS Bapak Ibu. Nah, kemudian berkas apa sih yang harus diunggah ke aplikasi ya, ke websitenya, yaitu KTP ya. KTP saja Bapak Ibu untuk data personal yang harus diunggah adalah KTP. NPWP nomor NPWP BPJS nggak usah ya. Jadi cuma KTP. Oke, berikutnya masuk pada riwayat jabatan. Nah, seperti yang di akun realnya Bapak Ibu, riwayat jabatan ini ya. Nah, ini cara ngisinya bagaimana. Riwayat jabatan adalah data yang berisi informasi riwayat jabatan yang pernah diampu PNS berdasarkan tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang dalam sebuah jabatan ASN berdasarkan surat keputusan pengangkatan jabatan ASN. Elemen data yang harus dikerjakan, harus diisi adalah jenis jabatan, jenis nama jabatan, TMT eselon, dan TMT jabatan. Bapak Ibu, ini bagi PNS yang pernah menjabat atau sedang menjabat ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi nanti yang harus diunggah ke websitenya adalah SK-nya, surat keputusan pengangkatan dalam jabatan. Jadi siapkan SK jabatannya, lalu kemudian baru diisi karena data-data ini itu ada di SK-nya Bapak Ibu ya. Sekaligus nanti diunggah atau diupload. Begitu ya Bapak Ibu ya. Berikutnya riwayat pendidikan seperti apa? Di sini ada ya. Ini tinggal klik nanti kemudian isikan dan uploadkan ya. Riwayat pendidikan adalah data yang berisi informasi riwayat kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah yang diselenggarakan di sekolah, universitas, institusi. Kemudian, elemen data yang dibutuhkan adalah tingkat pendidikan, nama program, tahun lulus, tanggal lulus, nomor ijazah, nama sekolah. Untuk nama program mungkin untuk perguruan tinggi ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu silakan persiapkan dulu berkas-berkas yang harus diuploadkan yaitu ijazah Bapak Ibu ya. Ini di sini yang harus diuploadkan adalah ijazah ya. Ijazah kelulusan dari sekolah, universitas, institusi dari mulai SD sampai perguruan tinggi ya, sampai S3. Siapkan dulu itu, baru nanti isikan datanya dari ijazah itu. Oke Bapak Ibu, seperti itu. Berikutnya riwayat diklat. Nah, riwayat diklat itu ada di sini ini Bapak Ibu. Nah, riwayat diklat adalah data yang berisi informasi riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti PNS melalui diklat struktural, diklat teknik fungsional, seminar atau workshop, magang, dan sejenisnya. Nah, yang dimaksud dengan diklat struktural adalah diklat struktural merupakan diklat yang dilakukan guna memberikan wawasan pengetahuan, keahlian,
keterampilan, sikap, serta perilaku dalam bidang kepemimpinan aparatur yang bertujuan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan dalam jenjang jabatan struktural tertentu. Nah, jadi ini bagi PNS yang pernah menjabat atau sedang menjabat, tentu ada sertifikat diklatnya Bapak Ibu. Ini yang disebut dengan diklat struktural. Jadi jangan salah memasukkan Bapak Ibu ya. Contoh misalnya diklat PIM tingkat 4. Berikutnya diklat teknis ya. Diklat teknis merupakan diklat yang dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNS. Jadi ini adalah untuk tenaga-tenaga teknis Bapak Ibu dan pernah mengikuti diklat ya. Contohnya adalah diklat pengadaan barang dan jasa pemerintahan. Berikutnya ada diklat fungsional ya. Ini seperti guru mungkin punya sertifikat diklat fungsional ya biasanya ya. Diklat fungsional merupakan jenis diklat pegawai negeri sipil yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional masing-masing. Contohnya di sini adalah diklat TOT perencanaan peningkatan kinerja ya. Jadi yang termasuk PNS fungsional, dia akan memiliki atau mengikuti diklat-diklat fungsional ya Bapak Ibu ya. Kemudian elemen data yang dibutuhkannya adalah jenis diklat. Nah, ini makanya kita harus paham jenis diklat yang termasuk apa, jenis diklat yang kita ikuti itu. Ada diklat struktural itu bagi pejabat-pejabat ya. Lalu diklat teknis ya, teknis itu seperti PNS-PNS yang di bidang teknis. Kemudian diklat fungsional adalah PNS fungsional ya biasanya. Kemudian nomor diklat kursus itu semua ada di sertifikat Bapak Ibu. Tanggal mulai dan tanggal selesai, tahun SK, jenis latihan, durasi, institusi penyelenggara. Jadi jenis latihan itu juga tertera di sana apa jenis latihan yang kita ikuti ada di sertifikat ya. Durasi itu jumlah jamnya. Kemudian institusi penyelenggara adalah yang menyelenggarakannya. Yang harus diunggah pada data personal ini yaitu sertifikat pendidik, pelatihan, kursus, dan seminar itu ya. Jadi sertifikatnya harus di-uploadkan. Berikutnya riwayat kursus ya. Data yang berisi informasi riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti PNS meliputi seminar, kursus, atau pembelajaran pengetahuan keterampilan atau penataran Bapak Ibu ya. Jadi diklat dengan kursus berbeda Bapak Ibu. Nah, jadi kursus itu berkaitan dengan pengembangan kompetensi ya yang pernah diikuti oleh kita ya. Pengembangan kompetensi misalnya pelatihan apa dan lain sebagainya. Data yang harus dimasukkan adalah jenis diklatnya atau kursus mungkin masuk ke sana ke atas tadi ya. Jenisnya hanya itu 3. Lalu nomor diklat atau kursusnya, tanggal mulai, tanggal selesai, tahun SK, jenis latihan, durasi, institusi penyelenggara. Ini hampir sama dengan yang tadi ya. Kemudian masukkan sertifikat kursusnya. Diunggah sertifikat kursusnya ya. Berikutnya adalah riwayat SKP. Nah, seperti di sini itu ada di bagian bawah riwayat SKP nih ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita harus juga memasukkan riwayat SKP 2 tahun terakhir. SKP yang sudah ditandatangani ya Bapak Ibu, yang sudah resmi ada di tangan kita, udah disimpan, dibongkar lagi, masukkan di sini. Jadi data yang berisi informasi riwayat penilaian prestasi kerja selama 2 tahun terakhir yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Elemen yang dimasukkan adalah jabatan, tahun, nilai SKP, nilai perilaku kerja, nilai prestasi kerja, data pejabat penilai, data atasan pejabat penilai. Semua itu ada di SKP-nya Bapak Ibu, silakan tinggal dilihat. Kemudian berikutnya yang harus diupload pada data ini adalah SKP yang sudah ditandatangani oleh yang bersangkutan atau pejabat yang berwenang. Silakan diuploadkan ke sana dan diisikan datanya. Berikutnya riwayat penghargaan atau tanda jasa, ya. Riwayat penghargaan atau tanda jasa di sini ya. Oke.
Apa itu? Data yang berisi informasi riwayat penghargaan, tanda jasa, atau tanda kehormatan berdasarkan penilaian kontribusi balas jasa pemerintah yang diberikan langsung kepada PNS ya. Data elemen datanya adalah jenis penghargaan, tahun SK, nomor SK, dan tanggal SK. Kalau kita dapat penghargaan harus ada SK-nya Bapak Ibu karena harus di-upload ya, diunggah ke websitenya. Berikutnya Bapak Ibu, riwayat pangkat dan golongan ruang ya. Ada di sini riwayat pangkat dan golongan ruang. Ada di sini ya riwayat golongan ini ya. Ya. Apa itu? Riwayat golongan adalah data yang berisi informasi riwayat pangkat dan golongan ruang selama bekerja. Ya, elemen data yang harus dimasukkan adalah golongan, nomor SK, tanggal SK, TMT golongan, nomor pertek, tanggal BKN, masa kerja golongan atau bulan tahun, tanggal usul ya, kemudian jenis KP. Nah, semua itu ada di SK-nya Bapak Ibu ya. Jadi yang harus diunggah pada data personal ini adalah surat keputusan kenaikan pangkat. Ya, ini dari mulai golongan 1A sampai dengan 4E. Jadi diunggah semuanya Bapak Ibu ya. Dan semua data ada di SK-nya. Oke, berikutnya riwayat keluarga Bapak Ibu. Riwayat keluarga ada di sini Bapak Ibu ya. Nih. Apa yang dimaksud dengan riwayat keluarga dan apa yang harus diuploadkan ke sana? Data yang berisi informasi keluarga, orang tua, ayah, ibu, data pasangan, suami, istri, dan anak. Jadi, kita harus memasukkan ayah dan ibu juga Bapak Ibu ya. Elemen data yang harus dimasukkan adalah data orang tua, suami, anak, gelar depan, gelar belakang ya. Berarti suaminya atau istrinya harus dimasukkan gelarnya Bapak Ibu. Tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, email ya. Email, mungkin email pasangan kita ya, atau email kita juga masuk di situ. Kemudian jenis dokumen, alamat, nomor HP, nomor telepon, status pernikahan, akta kelahiran, status hidup, meninggal, akta meninggal, tanggal meninggal, nomor NPWP, dan tanggal NPWP Bapak Ibu ya. Kemudian dokumen yang harus diunggah adalah kartu keluarga dan buku nikah Bapak Ibu ya. Jadi KK dan buku nikah silahkan di-scan langsung masukkan. Di-upload. Kemudian riwayat peninjauan masa kerja. Nah, ini ya, di sini ada riwayat peninjauan masa kerja. Apa itu? Data yang berisi informasi riwayat penetapan persetujuan peninjauan masa kerja ASN. Ya, data yang harus dimasukkan, elemen datanya adalah jenis PMK, instansi atau perusahaan, tanggal awal, tanggal akhir, nomor surat keputusan. Yang harus diunggah pada data personal itu adalah surat keputusan peninjauan masa kerja. Kalau kita tidak merasa sedang ditinjau masa kerjanya dan tidak ada SK-nya, tidak perlu diisi Bapak Ibu ya. Oke, berikutnya riwayat pindah instansi. Riwayat pindah instansi ya. Ada datanya di sini Bapak Ibu. Ya, silakan nanti dicari. Datanya riwayat pindah instansi ada di sini, lengkap pokoknya ya. Apa itu riwayat pindah instansi? Adalah bagi PNS data yang berisi informasi riwayat pemindahan ASN dari instansi kerja lama ke instansi kerja baru. Nah, elemen data jenis pemindahan, jenis jabatan lama, jenis pegawai, jenis jabatan baru, instansi kerja lama baru, satuan kerja lama baru, Yunor lama baru, nomor SKBKN, tanggal SKBKN, TMTPI, nomor surat instansi asal tujuan, tanggal surat instansi asal tujuan. Tentu semuanya ada di SK Bapak Ibu, tinggal dimasukkan ya datanya. Yang harus diunggah pada data personal ini adalah SK-nya ya, surat keputusan pindah instansinya. Berikutnya riwayat cuti di luar tanggungan negara. Apa yang dimaksud dengan riwayat CLTN itu? Cuti di luar tanggungan negara. Ya, CLTN itu maksudnya adalah singkatan dari cuti di luar tanggungan negara. Data yang berisi informasi riwayat penetapan status cuti di luar tanggungan negara, mulai dari persetujuan hingga pengaktifan kembali. Datanya ada jenis CLTN, nomor SK, CLTN, tanggal surat keputusan, tanggal awal, tanggal akhir, tanggal aktif,
nomor BKN, tanggal BKN. Ya, kemudian dokumen yang harus diunggah adalah surat keputusan penetapan CLTN. Berikutnya riwayat CPNS dan PNS. Ya, ini. Apa itu? Data yang berisi informasi riwayat status kedudukan CPNS, riwayat status kedudukan CPNS atau PNS sesuai dengan SK. Ya, nomor SK PNS, tanggal SK CPNS, ya. Jadi dokumen yang harus diunggah adalah surat keputusan. Dokumen yang harus diunggah adalah surat keputusan PNS dan surat keputusan CPNS. Ada semua Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu sudah hafal banget soal ini ya. Berikutnya riwayat organisasi. Ya, riwayat organisasi. Nah, ini Bapak Ibu. Riwayat organisasi adalah data yang berisi informasi riwayat pengalaman berorganisasi, yaitu riwayat pengalaman PNS bergabung dan berkontribusi di dalam sebuah organisasi yang relevan dengan pemerintahan. Elemen datanya adalah nama organisasi, jenis organisasi, jabatan organisasi, pengalaman, tanggal mulai. Dan kemudian uploadkan sertifikat organisasinya Bapak Ibu. Kalau hari ini Bapak Ibu aktif di organisasi yang berkaitan dengan pekerjaan, berkaitan dengan pemerintahan, silahkan dibikin sertifikatnya kalau belum ada ya. Kemudian nanti datanya masukkan dari sertifikat dan unggah sertifikat organisasinya. Berikutnya siapa verifikator PDM? Nah, ini mungkin nggak terlalu penting Bapak Ibu, sekilas saya jelaskan siapa verifikator PDM. Itu yang pertama adalah ada verifikator instansi. Ini unit kerja kepegawaian, kantor wilayah, kantor lembaga non-struktural, unit pelaksana teknis atau sejenis, satuan kerja perangkat daerah SKPD, dan atau badan kepegawaian daerah BKD. Jadi verifikatornya adalah verifikator instansinya adalah BKD. Kemudian ada juga approval instansi. Approval itu yang menyetujui ya Bapak Ibu ya. Ya, hampir sama dengan yang di atas tadi ya, seperti itu. Kemudian ada terakhir verifikator dan approval BKN. Setelah masuk di tahapan tadi di bawah, kemudian langsung ke BKN. Di sana ada dua-duanya ya Bapak Ibu, ada verifikator dan approval. Ya, nah Bapak Ibu, kemudian jika kita dulu pernah memiliki akun MySAPK dan sekarang kita mau login tapi lupa password, ini ada caranya Bapak Ibu ya. Ini jika kita lupa password, ini ada alurnya seperti ini ya. Kita masuk, kemudian membuka aplikasi MySAPK, lalu kemudian kalau lupa, kita melakukan lupa password. Nih, diklik di bawah seperti ini nih, kita masuk. Kalau kita lupa password, coba kita logout dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau kita lupa password, kita klik yang ini Bapak Ibu, lupa password ya. Lalu berikutnya coba kita lihat alurnya yang lupa password ya Bapak Ibu. Nah ini berikut tampilan bantuan jika lupa password pada MySAPK. Ketika kita lupa tadi, kita klik lupa password Bapak Ibu ya. Kemudian berikutnya, kita masuk, kita cari kode verifikasi MySAPK-nya Bapak Ibu ya. Kalau tidak salah, pada saat sosialisasi dikatakan untuk mengakses lupa password kita harus memasukkan email instansi Bapak Ibu ya. Email instansi resmi kita ya. Jadi bukan email pribadi kita, tapi email instansi. Biasanya email instansi itu resmi ya Bapak Ibu ya. Bukan menggunakan Gmail atau Outlook atau Yahoo ya, tapi resmi dari website yang terdaftar Bapak Ibu. Jadi harus seperti itu, memasukkan email instansi. Kemudian nanti di email itu masuk tokennya ya, lalu kita reset ya. Menggunakan token itu kita reset passwordnya. Ya, sini masukkan. Ya, masukkan password barunya, lalu kemudian masukkan tokennya.
token akan masuk di email. Nah, ini email. Nah, ini mysapk@bkn.go.id. Nah, itu. Jadi email instansi itu biasanya resmi ya. Nah, kemudian nanti tokennya akan masuk di email tersebut, lalu kemudian kita masukkan password baru ya, yang kita coba rubah lagi, kemudian masukkan tokennya, lalu berikutnya reset password. Nah, kemudian kita login lagi. Bapak Ibu, begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami Bapak Ibu ya. Silakan kalau belum paham juga Bapak Ibu bisa tanyakan di helpdesk nanti ya, seperti itu secara teknis. Oke, berikutnya kita coba lagi apa yang dapat dilakukan pada saat pemutakhiran data mandiri. Nah, ini mungkin penting Bapak Ibu kita jelasin ya. Jadi apa sih yang harus kita lakukan pada pemutakhiran itu? Nah, pada saat kita mau memutakhirkan data, yang pertama, ketika kita udah masuk di sini, ya kita coba lihat-lihat dulu data-data kita itu ada yang harus diupdate atau tidak. Jadi ini bukan data kosong ya, bukan aplikasi kosong, bukan website kosong. Ketika kita udah login dengan menggunakan NIP kita, berarti data kita ada di sini. Nah, jadi tugas kita periksa dulu Bapak Ibu. Jadi ini tidak kosong Bapak Ibu. Kita tidak harus mengisi dari nol ya Bapak Ibu ya. Mungkin kemungkinan yang harus kita lakukan adalah upload dokumennya ya. Kalau datanya udah benar, kemudian kita tinggal upload. Kalau datanya belum benar, dibenerin, edit ya. Nah, cara benerinnya nanti di bawah ada. Jadi yang pertama kita lakukan adalah dengan memeriksa dan memverifikasi data personal dan riwayat. Diperiksa, diverifikasi betul atau tidak dengan dokumen yang kita miliki, jangan-jangan salah Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, melakukan perubahan data personal dan riwayat terkini. Nah, jadi kalau ada yang salah dan belum update, silahkan diedit ya, diedit, dirubah ya sesuai dengan data yang terbaru. Atau kalau datanya baru banget belum ada di sini, ditambah Bapak Ibu ya. Ditambah, nambah dengan edit beda. Nambah itu full ya. Satu data masuk semua. Jadi ditambah kalau belum ada ya. Diedit kalau salah. Caranya ada di bawah di sini Bapak Ibu. Jadi cara bagaimana memutakhirkan data. Nah, PNS dapat memutakhirkan data dengan cara di bawah ini. Ini PNS ya Bapak Ibu ya. Lalu login kita ke mysapk ya. Kemudian memilih pemutakhiran data mandiri ya. Kemudian berikutnya adalah tadi memverifikasi dan memeriksa data. Oke. Ya, setiap ini tuh diperiksa satu persatu sampai selesai Bapak Ibu ya. Oke. Berikutnya yang kelima adalah melengkapi riwayat dengan mengunggah dokumen pendukung. Nah, gitu kan. Kalau ini sudah lengkap Bapak Ibu, tinggal unggah dokumen pendukungnya. Kalau datanya sudah benar, kita tinggal mengunggah dokumen pendukungnya. Kalau udah benar, kita tidak harus mengisi kembali ya. Oke. Berikutnya, tadi setelah melengkapi riwayat dengan mengunggah dokumen pendukung, berikutnya adalah mengirimkan pengajuan dan mengunduh bukti pemutakhiran. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah di-upload semua data pendukungnya, berikutnya adalah mengirim pengajuan dan mengunduh buktinya. Nanti akan kita print atau kita simpan, lalu kemudian selesai Bapak Ibu, selesai melakukan update data mandiri dengan bukti data pemutakhiran tadi ya. Nah, nanti akan seperti ini Bapak Ibu. Data riwayat ininya ada ke sini ya, ini seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian jika ada data yang tidak sesuai Bapak Ibu, PNS dapat mengikuti cara ini, perubahan data oleh PNS. Nah, seperti ini PNS, login ke mysapk lalu memilih update data mandiri. Ya. Lalu kemudian memilih UNOR verifikasi. Nah, ini ya. Seperti ini. Lalu berikutnya memeriksa dan memverifikasi data pada setiap riwayat ya. Jadi seperti ini. Di UNOR-nya belum bisa dilihat ya, karena ini belum bisa diakses ya. Kemudian kita lihat data yang tidak sesuainya, memeriksa dan memverifikasi data yang
pada setiap riwayat tadi, yang ini tadi ya Bapak Ibu. Lalu berikutnya yang keenam adalah menambah atau mengedit data yang tidak sesuai. Nah, gini nih cara mengedit dan menambahnya seperti ini, ada di sini. Biasanya mengedit itu ada pensil ya, di sini diklik. Kalau menambah ada tanda tambah biasanya Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, itu kemudian berikutnya setelah data selesai dan fix ya, kemudian baru mengunggah dokumen pendukung seperti yang dijelaskan di atas tadi ya. Lalu kemudian memeriksa kembali Bapak Ibu usulan pemutakhiran dan kirim pengajuan. Lalu berikutnya unduh bukti telah mengikuti pemutakhiran data. Kalau merasa sudah benar, langsung unduh buktinya. Lalu kemudian memantau progres verifikasi via layanan notifikasi My SAPK. Jadi kalau sudah merasa benar, data udah diajukan, tinggal dipantau. Nanti ada notifikasi Bapak Ibu ya. Notifikasi itu pemberitahuan. Ya, udah disetujui atau di-approve atau belum. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, berikutnya ini adalah tampilan proses pengajuan update data mandiri. Nah, ini seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Ya, seperti tadi di sini ya kan sama ininya, tapi untuk tampilan ininya belum bisa diakses Bapak Ibu ya. Nah, untuk mencari data yang mau di sini, kalau kelamaan tinggal cari di sini Bapak Ibu. Ya, cari riwayat kategorinya. Oke, seperti itu. Berikutnya ya, ini PPK, P3K, dan PPT non-ASN dapat memutarikan data dengan cara seperti ini. Hampir sama Bapak Ibu ya, PPK dan PPT non-ASN seperti ini, sama, hampir sama ya. Ya, tidak jauh beda lah, itu sama aja kan. Oke, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana proses verifikasinya? Tentu ini adalah kewenangan mereka, Bapak Ibu, bukan kita ya, sebagai ASN. Jadi ini verifikator instansi, ya, lalu dia login ke CASN, ya, kemudian memverifikasi data. Nah, itu tugas mereka Bapak Ibu ya. Nah, kemudian verifikasi data tidak sesuai oleh verifikator. Nah, ini nanti verifikator itu menyeleksi data-data yang nggak sesuai ya, diverifikasi. Itu tugas mereka Bapak Ibu. Kemudian bagaimana proses persetujuan data oleh instansi. Nah, ini prosesnya persetujuan data sesuai oleh approval. Jadi disetujui oleh approval. Yang disetujui adalah data yang sudah bagus, yang sudah benar ya Bapak Ibu. Jadi yang di approve itu data yang sudah benar. Nah, tadi login CASN itu mungkin pihak approval ya Bapak Ibu. Nah, cuma kita tahu sekilas saja. Kemudian persetujuan data tidak sesuai oleh approval. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi prosesnya panjang ya. Kemudian bagaimana proses verifikasi dan persetujuan data oleh BKN, ini yang terakhir adalah oleh BKN. Kalau oleh BKN sudah di-approve, sudah diverifikasi, udah benar, udah oke, datanya fix ya. Nah, kalau misalnya ini status kepegawaian nanti ada tidak ikut PUPNS 2015, karena 2015 itu pernah mengisi data seperti ini, namanya PUPNS ya. Kemudian tidak memiliki NIP baru ya, lalu diberhentikan, ini CLTN dan lain sebagainya. Ini persoalan-persoalan ya, yang itu nanti harus dikonsultasikan dengan pihak helpdesk ya. Nanti ada akses di menu helpdesk, jadi tinggal kita kalau ada persoalan masuk di situ Bapak Ibu ya. Ini untuk penyelesaian permasalahannya seperti ini. Kalau ada persoalan, user, lalu usul perubahan jabatan, kemudian masuk pada unit kepegawaian instansi, lalu pemutakhiran data, lalu masuk CASN ya Bapak Ibu. Mungkin cukup Bapak Ibu ya. Ini adalah persoalan-persoalannya saja. Silakan Bapak Ibu lebih detailnya lagi untuk dibaca buku panduannya yang saya akan sertakan link downloadnya ada di deskripsi video di bawah ini ya Bapak Ibu ya. Silakan lebih detailnya ada di situ. Kalau saya masukkan di sini semua mungkin nanti videonya terlalu panjang Bapak Ibu ya. Oke, mungkin cukup Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bapak Ibu ya.
Mohon maaf atas segala kesalahan. Ya, kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Jangan lupa ya, di like, komen, dan subscribe channel Diana Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.